Gimana, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabar sebaliknya Bu Haji? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Bu Ai begini, katanya kemarin Bu Ai mau ada yang diobrolkan ya. Apa tuh? Iya, sebentar lagi kan jadwal saya observasi di kelas ya. Jadi saya mau mendiskusikan terlebih dahulu dengan Ibu, apa boleh Bu? Iya, ya. Tentang observasi ya atau supervisi akademik. Bu Ai mau mendiskusikan dahulu, begitu kan? Iya. Apa nih yang mau didiskusikan? Iya, di antaranya mungkin terkait pelaksanaan observasi itu sendiri Bu Haji. Ya, terkait pelaksanaan observasi. Baik Bu Ai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bu Ai mau mendiskusikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan observasi, di mana salah satu tujuan supervisi akademik itu adalah untuk kebaikan kita semua ya, bukan hanya untuk jadi manfaatnya itu bukan hanya untuk Bu Ai saja sebagai yang diobservasi. Saya juga sebagai observer ya, nanti sebagai observer akan insya Allah akan ikut belajar ya. Dan ini memang tadi supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik dalam memberikan pelayanan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oleh karena itu ya, terkait dengan yang ingin Bu Ai diskusikan, ada beberapa pertanyaan. Jadi saya minta izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Nah, pada saat observasi nanti kan Bu Ai sudah mempunyai persiapan ya. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran. Apa tuh tujuan pembelajarannya? Iya, berhubung yang nanti observasi, karena saya ini guru BK di sekolah kita, jadi yang saya akan ambil mengenai tentang rencana pelaksanaan layanan yang memiliki tujuan yaitu peserta didik mampu membangun persahabatan yang baik dan menyenangkan. Namun dari indikator tersebut satu yang dipilih yaitu mengenai tentang keteraturan kelas mengaji, seperti itu. Oh iya, baik. Jadi Bu Ai sudah menentukan tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu membangun persahabatan yang baik dan menyenangkan. Karena Bu Ai mengambil BK ya. Iya. Kemudian Bu Ai sudah memilih indikatornya, yaitu tentang keteraturan kelas ya. Nah, tujuan sudah, kemudian indikator Bu Ai sudah menentukan. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa nih area pengembangan yang hendak dicapainya? Ya, mungkin saya ingin memfokuskan yaitu untuk komunikasi positif, untuk membangun suasana kelas yang kondusif ya, dari fokus perilaku yang dititik beratkan. Iya ya. Jadi maksudnya tadi itu ya indikator yang akan dikembangkan oleh Bu Ai, yaitu tadi fokus melakukan komunikasi positif serta membangun suasana kelas yang kondusif. Lalu kira-kira perilaku apa yang dianjurkan? Kan ada yang dianjurkan, ada yang jangan. Ya, dari perilaku yang dianjurkan untuk melakukan komunikasi positif, diantaranya memanggil murid dengan sebutan namanya sendiri, kemudian memberikan harapan yang positif pada kelas tersebut, dan melakukan aktivitas yang mampu mencairkan suasana kelas untuk memulai pembelajaran. Baik, berarti ada 3 area pengembangan ya. Di antaranya adalah memanggil murid dengan menyebut namanya, menyampaikan harapan positif terhadap kelas, dan melakukan aktivitas yang mencairkan kelas. Nah, kira-kira apa nih strategi yang sudah dipersiapkan? Ya, strategi yang sudah dipersiapkan untuk observasi nanti ya tentunya melalui pembelajaran di kelas itu sendiri secara luring ya. Terus kemudian metode yang digunakan yaitu refleksi,
atau sharing dan dinamika kelompok yang membentuk kelompok. Oh iya, bullying berarti tatap muka ya, kemudian refleksi, sharing dan dinamika kelompok. Kira-kira ada lagi tidak yang dapat menunjang pengembangan tersebut? Ya, tentunya ada untuk menunjang pengembangan pelaksanaan observasi nanti, yaitu misalkan dengan menggunakan media yang saya gunakan nanti berupa slide PowerPoint, ada juga potongan film pendek dengan menggunakan multimaker, juga menggunakan kertas untuk penugasan peserta didik dalam pelaksanaannya. Baik, luar biasa ya strateginya. Sepertinya sudah dipikirkan dengan matang ya. Itu strategi-strategi yang mau Bu Ai kembangkan ya. Kira-kira dalam mengembangkan strategi tersebut, Bu Ai perlu bantuan orang lain tidak? Sepertinya perlu karena saya memikirkan saya juga harus mendiskusikan ini dengan Bu Eva gitu. Karena Bu Eva juga adalah BK di sekolah. Ya, jadi selain Bu Ai memiliki rencana sendiri, Bu Ai juga melibatkan Bu Eva ya sebagai guru BK di sekolah kita. Kira-kira kapan itu mau Bu Ai lakukan? Yang pastinya sesegera mungkin karena jadwal observasi ini juga sebentar lagi ya, dan saya akan sharing-sharing juga untuk menyelesaikan RPL dengan BK-nya. Ya, jadi dengan Bu Eva itu sharing-sharing tentang RPL ya, akan segera dilakukan ya karena observasinya juga pelaksanaannya sudah dekat ya, sudah mau dilaksanakan. Nah, saya rasa mungkin cukup, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, dari sesi ini apa nih yang Bu Ai bisa peroleh? Ya, tentunya banyak hal yang bisa saya peroleh. Yang pertama, memiliki pemikiran yang terbuka dan terinspirasi ya, sehingga saya memiliki persiapan yang cukup matang untuk pelaksanaan observasi di kelas nanti, dan insya Allah akan saya implementasikan ya apa yang sudah direncanakan, termasuk mendiskusikan ini terlebih dahulu dengan observer yaitu Ibu. Baik, Bu Ai sih semangat ya. Terus terang saya juga menjadi terinspirasi ya, ikut belajar seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya dalam obrolan ini saya juga insya Allah akan ikut belajar. Ternyata benar saya juga terbuka pikirannya, dan alhamdulillah Bu Ai juga sudah bisa mengemukakan apa yang sebenarnya harus dilakukan pada saat observasi nanti ya. Baik, mungkin saya yang sebagai observer nanti akan ingin segera melihat apa yang mau Bu Ai laksanakan ya. Semoga sesuai dengan rencana-rencana Bu Ai. Ya, amin. Terima kasih. Sekali lagi saya juga terima kasih Bu Ai mau mendiskusikan terlebih dahulu, sehingga mungkin nanti insya Allah ya dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Terima kasih Bu Aji telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, tapi untuk mempersingkat waktu, bahwa hari ini siapa rencana pelaksanaan layanan UBK. Bahwa tujuan materi layanan pembelajaran hari ini yaitu kalian peserta didik harus mampu membangun persahabatan yang baik dan menyenangkan ya. Untuk itu mari kita ice breaking bersama-sama, yaitu mengenai tentang tepuk sahabat ya. Jadi tepuk sahabat itu 3 kali tepuk tangannya. Tepuk sahabat. Di sini ada aku, di sana ada kamu. Suka duka selalu ada. Memulai pembelajaran ya mengenai tes persahabatan
maka sahabat selamanya ya, sampai awet dan memiliki hubungan yang baik dan positif ya. Untuk itu sebuah tayangan ya, di tayangan video yang barusan kalian saksikan mengenai tentang persahabatan sejati. Siapa yang menjadi sahabat dalam kehidupan? Dalam sebuah presentasi apa inti dari tayangan tadi ya, boleh perwakilan dari tiap kelompoknya bisa mempresentasikan ya. Mungkin kalian harus tahu bahwa menjalin persahabatan itu yang paling pertama adalah tentang bagaimana menjaga perasaannya gitu kan, bagaimana kalian cara berbicara gitu kan, dan lain sebagainya ya. Maka dari itu untuk tiap kelompok perwakilan boleh menyajikan hasil presentasi dari apa yang sudah kalian tonton di video yang sebelumnya. Silakan, ada yang mau presentasi dari kelompok 1 ya. Arja boleh. Dari kelompok perwakilan kelompok itu akan mempresentasikan hasil dari. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 perwakilannya Rival dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Harus mampu menanggapi dari apa yang perwakilan tiap kelompoknya presentasikan. Mungkin yang akan menanggapi lebih dulu ada Dina, dipersilakan. Jadi intinya menjalin persahabatan itu harus tahu cara menjaga perasaan. Namanya persahabatan tidak mudah dipisahkan, hanya masalah kecil. Apalagi terpisahkan oleh seorang cewek. Namanya persahabatan harus selalu bersama, bersuka dan duka, tidak saling meninggalkan ketika susah dan senang. Terima kasih untuk tujuan pembelajaran mengenai tentang membina persahabatan sejati, yang dimana bahwa pengertian dari persahabatan itu adalah terdiri dari 2 orang ataupun lebih yang atas dasarkan sukarela. Jadi ketika dalam suatu kondisi apapun mereka tetap bersama, intinya seperti itu. Akan tetapi kalian juga harus bisa membangun persahabatan dalam lingkupan yang kecil maupun yang besar dengan menuntut segala kebaikan dan melakukan hal yang positif bersama sahabat kalian semua ya. Untuk itu materi dan pelaksanaan layanan di BK mengenai tentang bidang sosial ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk kelas 8 yang sudah mengikutinya dengan baik ya. Semoga kalian bisa melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang sudah kalian dapatkan untuk menjadi sahabat terbaik ya dengan siapapun ya. Untuk itu mari kita tutup dengan membaca doa hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sama-sama sehat ya. Alhamdulillah juga hari ini sudah sampai pada pasca observasi ya, setelah sebelumnya Bu Ai melakukan apa namanya ya, saya sebagai observer mensupervisi di kelas ya. Nah, apa saja sebenarnya yang sudah Bu Ai lakukan pada saat observasi di kelas tersebut? Yang sudah dilakukan
ketika pelaksanaan observasi di kelas, yang sebelumnya ada pra-observasi juga, karena saya juga sudah merencanakan dan juga bahkan langsung juga coaching sama Bu Haji untuk merencanakan mengenai tentang RPL yang saya buat. Alhamdulillah setelah pelaksanaan observasi, apa yang sudah saya rencanakan sebenarnya sudah saya lakukan juga di dalam kelas ya, baik itu sesuai dengan RPL-nya, rencana pelaksanaan layanan di BK, dari mulai pembukaan, adanya salam, menanyakan kabar, kesiapan peserta didik dalam memulai pembelajaran, juga stimulus, persepsi, dan memberikan harapan positif sesuai dengan indikator yang saya pilih mengenai keteraturan kelas, yang dimana fokusnya adalah komunikasi positif yang membangun suasana kelas yang kondusif ya. Terus perilakunya juga saya sudah laksanakan di dalam observasi di kelas juga, yakni ada 3. Terus perilakunya yang pertama, salah satunya itu adalah menyebutkan siswa dengan namanya, kemudian mencairkan suasana kelas, adanya juga ice breaking gitu kan. Terus dan ada di pendidik juga melakukan refleksi bersama, itu yang sudah saya lakukan. Mungkin ada beberapa hal juga yang belum efektif mungkin Ya Bu Ai, baik ya. Apa yang barusan Ibu Ai sampaikan memang menurut pengamatan saya juga Bu Ai sudah melakukan apa yang sudah direncanakan sesuai dengan perencanaan ya. Bu Ai mengambil indikatornya adalah keteraturan kelas ya, kemudian apa sih namanya, fokus perilaku pada 3 fokus ya. Misalnya tadi itu fokus perilakunya adalah memanggil nama dengan menyebut namanya, kemudian bisa mencairkan suasana dengan ice breaking ya, dan kemudian ada refleksinya ya. Menurut pengamatan saya juga Bu Ani sudah melakukan seperti itu, dan tapi boleh tidak saya menyampaikan apa yang saya lihat pada saat itu? Iya, tentunya itu akan menjadi dorongan dan untuk diperbaiki. Ya, di antaranya ya Bu Ai, selain memang Bu Ai sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, di antaranya diferensiasi proses mungkin ya, karena menggunakan gambar di dalam, meskipun gambar-gambarnya ada di dalam slide ya. Kemudian apalagi ya, sudah memberi kesempatan kepada anak untuk mempresentasikan gitu ya. Tapi mungkin ini menurut saya ya, ada, kalau saya perhatikan materinya masih sama ya Bu Ai. Iya. Benar tidak menurut Bu Ai? Iya. Nah, masih sama. Ya kalau begitu menurut Bu Ai kira-kira apa nih langkah berikutnya supaya pembelajaran lebih efektif? Iya, karena memang pas di pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan tahun lalu gitu ya, memang isi materinya sama, karena di RPLBK itu ada bidang sosial. Jadi kemarin isi materinya itu adalah membina persahabatan sejati yang menyenangkan, sehingga ada beberapa yang saya sampaikan hanya melalui slide dan video saja, tidak mencakup kebutuhan peserta didik yang lainnya seperti kinestetik mungkin ya gaya belajarnya, karena itu hanya mencakup mungkin visual dan audio saja, mungkin itu jadi kurang dalam kemampuan kolaborasi dan komunikasi di dalam kelompoknya. Ya. Jadi karena kurang apa sih namanya itu tadi materinya kurang beragam, sehingga menyebabkan anak tidak semua bisa berkolaborasi begitu. Jadi apa langkah berikutnya yang mau Bu Ai
Bu Ai sudah punya rencana untuk memperbaiki Ya, supaya ya. ya tentunya ada rencana gitu untuk memperbaiki. Yang pertama mungkin dengan menggunakan materi yang beragam seperti untuk memenuhi semua peserta didik gitu kan, dari mulai belajarnya yang audio gitu kan, visual dan kinestetiknya, jadi semua dipenuhi agar kemampuan peserta didik dalam komunikasi dan kolaborasinya di dalam kelompoknya itu terpenuhi gitu, seperti itu. Ya, hanya itukah? Hanya untuk meningkatkan komunikasi? Oh ini begini, maaf ya, mungkin tadi ada yang ketinggalan. Ini mungkin kan Bu Ai ini layanan BK ya, layanan BK beda dengan mata lain ya. Kalau saya perhatikan itu kan asesmennya tidak ada asesmen pengetahuan ya. Asesmen formatifnya lebih kepada sikap ya. Nah itu ada tidak langkah yang mau Bu Ai rencanakan dalam mengatasi dari hasil asesmen formatif itu? Ada tidak rencana lain? Ya tentunya ada dari hasil asesmen formatif gitu kan. Yang pertama yang memperbaiki layanan berikutnya ya, terus kemudian mampu peserta didik itu memiliki perilaku predikat baik ya, dari hasil asesmen formatif tersebut. Ya, jadi berarti yang Bu Ai lakukan itu, jadi langkah yang akan Bu Ai lakukan itu dua hal ya. Yang pertama itu meningkatkan komunikasi ya. Kemudian yang kedua evaluasi dari hasil asesmen formatif. Kedua langkah tersebut untuk mencapai apa yang itu sih namanya harapan Bu Ai dari langkah Bu Ai yang sudah direncanakan, yang direncanakan itu apa harapannya? Tentunya harapannya peserta didik mampu berkomunikasi dan berkolaborasi di dalam kelompoknya secara baik, aktif gitu kan, sehingga dari setiap kelompok itu mampu dan menyadari serta memiliki tanggung jawab bahwa mereka itu memiliki peran di dalam kelompok tersebut. Dengan cara apa itu untuk meningkatkan komunikasi? Maksudnya ciri-ciri anak mampu berkomunikasi itu menurut Ai apa cirinya? Dari anak mampu berkomunikasi di dalam kelompoknya, tentunya yang pertama mungkin dalam kelompok itu mampu presentasi ke depan, menjelaskan atau menguraikan dari hasil pembelajaran atau layanan yang telah disampaikan ya, menyimpulkan ya, seperti itu, dengan mungkin menggunakan tutor sebaya, praktik ya, intinya presentasi dia mampu berkomunikasi. Ya, itu langkah yang pertama ya. Kalau langkah yang kedua tadi dari asesmen formatif itu ciri keberhasilannya apa? Ciri dari keberhasilannya itu dari asesmen formatif tentunya memiliki perilaku predikat baik ya, dari analisis kemampuan peserta didik itu sendiri. Memiliki kemampuan berpredikat baik ya, berarti bukan angka ya. Nah itu dengan menggunakan apa? Kalau misalkan dari untuk mendapatkan si anak itu predikatnya baik itu dengan cara apa? Iya, dengan kita akan mengetahui hasil perilaku predikat baik peserta didik, karena kan sebelumnya menggunakan asesmen formatif ya, sehingga nanti menggunakan lembar pengamatan untuk mengetahui penilaian itu. Bu Ai sudah lengkap ya menguraikan langkah yang akan Bu Ai lakukan ke depannya ya. Itu kapan ya Bu Ai mau dilaksanakan? Ya tentunya segera mungkin, karena PLDP ini kan ada 4 layanan. Yang pertama teknologi, sosial gitu kan, belajar dan karir. Dan setelah diobservasi kemarin mungkin di bidang sosialnya yang perlu saya tingkatkan kembali, dan itu pasti segera mungkin ya. Saya juga berkolaborasi juga dengan Bu Eva sebagai guru BK juga sekolah TK ini. Baik Bu Ai, sepertinya sudah pada akhir sesi ya. Nih apa yang Bu Ai peroleh dan rasakan pada sesi ini? Yang saya peroleh dari sesi ini ya tentu
saya. Yang pertama deg-degan tentunya, terus yang kedua merasa lega gitu kan, bahkan tercerahkan ya, dari mulai praobservasi, mulai pelaksanaan juga, ketika habis pelaksanaan terus sekarang pasca observasi itu tercerahkan karena ternyata masih ada kurangnya gitu kan, dan perlu diperbaiki. Dari cara memperbaikinya itu saya pribadi lebih semangat dan lebih tertantang untuk memperbaiki itu dan melakukan pelayanan yang lebih baik di kelas ya, secepatnya. Dengan tadi yang sudah diuraikan ya. Iya. Ya. Saya juga ini ya dengan ide-ide Bu Ain merasa terinspirasi ya. Bu Ain terima kasih sudah mau menyempatkan untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan pada saat observasi, dan saya juga insya Allah ikut belajar dengan rencana-rencana yang akan Bu Ain lakukan. Semangat Bu Ain. Saya juga ingin segera mendengar kabar berikutnya. Ya, tentunya saya akan melaksanakan dengan apa yang kurangnya dan diperbaiki, lebih bersemangat lagi, lebih tertantang lagi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih karena Bu Haji sebagai observer melakukan semuanya sesuai dengan indikatornya yang efektif dan belum efektif sudah Bu Haji sampaikan, dan saya menerima itu dan saya akan perbaiki. Semangat Bu Ain. Sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.